Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, dia berkata, qala salamun alaik, semoga keselamatan bagimu ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, sungguh aku akan mohon ampunan kepada Rabbku untuk engkau wahai ayahanda, sungguhnya Rabbku sangat baik kepadaku. Jadi Ibrahim sudah janji untuk minta ampunan buat siapa? Ayahnya. Tapi apakah doanya minta ampun buat dia dikabulkan? Tidak dikabulkan. Wahai Nuh, anakmu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, sungguhnya dia telah melakukan kekufuran. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm, jangan kau minta kepada aku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Bagaimana ada suatu kaum yang mau selamat, beruntung, sementara mereka melukai nabi mereka. Anak Ahwat menyampaikan nasihat Islami dari berbagai ustadz ternama. Jadi saya kasih gambaran bahwasanya tidak ada susahnya Allah mengabulkan permintaan, tinggal kun fayakun. Mau apa? Kun fayakun. Mau apa? Kun fayakun. Namun timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa tidak semua doa kita dikabulkan? Sebenarnya jawabannya sederhana. Sederhana. Kalau saya kasih gambaran, kenapa Allah tidak kabulkan doa kita? Karena tidak maslahat bagi kita. Seandainya saya seorang bapak, saya punya uang banyak, saya punya rumah segede ini misalnya, Allah ibarik ya, semoga Allah memberkahi. Anak saya minta barang-barang, minta mainan ini yang murah-murah saja, murah, mau beli gampang, tidak mengurangi harta saya. Tapi tidak semua dia minta saya kasih, iya enggak? Dia minta beli ini, minta beli kembang api, minta beli petasan, apa saya kasih? Enggak, tidak semua saya kasih. Padahal murah dan saya bisa kasih gampang sekali, tidak ada kesulitan sama sekali. Saya tidak kasih karena tidak maslahat buat dia. Ya. Saya tidak kasih karena tidak maslahat bagi dia. Sederhananya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 27 Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah lapangkan rizki kepada hamba-hambanya, Allah kasih terus-terusnya, labaghaw fil ard, maka mereka akan melakukan melampaui batas, sombong, angkuh ya. Baru punya mobil baru udah sombong. Satu, belum kalau mobilnya 5. Sombong ya. Sudah kalau punya harta banyak, mulai berbuat zalim, mulai berbuat kemaksiatan, mulai akhirnya melakukan narkoba lah, zina lah, apalah, merendahkan orang lah. Kalau semua orang diberikan harta, la baghaw fil ard, mereka akan melakukan kezaliman di atas muka bumi. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, tapi Allah turunkan rezeki sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Innahu bi ibadihi khabirum basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu detail tentang hamba-hambanya. Jadi inilah saya kasih gambaran sederhana kenapa tidak semua doa kita dikabulkan, karena tidak semua maslahat bagi kita. Tidak semua maslahat bagi kita. Walillahil matsalul a'la, kalau saya tidak berikan semua keinginan anak kita, walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Allah pun tidak semua permohonan hamba-hambanya dikabulkan. Oleh karenanya saya kasih contoh bahwasanya tidak semua permintaan doa bahkan para nabi dikabulkan. Bahkan para nabi berdoa tidak semua dikabulkan. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dia pernah berdoa ketika Allah berfirman, wa idh btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman ketika Ibrahim telah melaksanakan seluruh perintah-perintah Rabbnya dengan sempurna, yaitu Ibrahim diberi tugas-tugas berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, dia berdakwah, semua berat tugasnya. Meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan ayahnya, kemudian pergi tempat yang jauh berdakwah di sana, dia laksanakan. Ketika dia usia sudah sudah tua, kemudian disuruh syariat sunat, maka dia pun disunat, dia melaksanakan. Kemudian ketika dia harus menjauhkan istri yang dia sayangi Hajar bersama putranya Ismail, anak yang dia tunggu-tunggu puluhan tahun, ditaruh di Mekah, dia kerjakan. Ketika Allah menyuruh dia untuk menyembelih putranya Ismail, dia pun kerjakan. Semua
Allah mengatakan fa'atammahun, maka dia sempurna mengerjakan segala perintah Allah. Allah muji Ibrahim, kata Allah, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang menunaikan tugas-tugas yang Allah berikan kepadanya dengan sempurna. Karena Ibrahim mengerjakan tugas-tugas yang Allah sempurna, Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Ketika dikatakan Ibrahim alaihissalam, ingat anak-anaknya. Dia berkata, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jangan cuma aku yang jadi pemimpin, anak-anakku juga, keturunanku. Apa kata Allah? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Apa yang janjiku itu tidak mengenai orang-orang yang zalim. Artinya tidak semua anakmu akan menjadi apa? Pemimpin. Yang zalim tidak. Berarti Ibrahim ketika ingin berdoa anak-anaknya semua jadi pemimpin, Allah tidak kabulkan. Ada yang zalim, ada yang baik. Ini contoh doa Ibrahim tidak dikabulkan. Contoh lagi doa Ibrahim ketika tidak dikabulkan, ketika dia mohon ampunan buat ayahnya. Allah sebutkan dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam Allah berfirman, qala salamun alaik, ketika Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya, ya. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ketika Ibrahim mendakwahi ayahnya, dia berkata, ya ayahanda, kenapa engkau menyembah berhala? Ya, tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikan engkau apa-apa. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, aku punya ilmu yang kau tidak punya, maka ikutilah aku akan membimbing engkau kepada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahanda, jangan sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sungguhnya syaitan itu pembangkang kepada Allah. Ya abati inni akhafu ay yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, aku khawatir engkau ditimpa dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kau menjadi pengikut syaitan. Ayahnya tukang bikin Tuhan. Dia punya pabrik Tuhan di rumah, ya. Baik, ini anaknya ceramah melulu. Ini lagi bikin produksi Tuhan, anaknya ceramah melulu. Akhirnya ayahnya marah. Ayahnya mengatakan, "Araqibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kau benci dengan Tuhan-Tuhanku Ibrahim. Kalau kau tidak berhenti ceramah, aku akan merajamu sampai mati. Ya. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Ketika Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, dia berkata, qala salamun alaik, semoga keselamatan bagimu ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, sungguh aku akan mohon ampunan kepada Rabbku untuk engkau wahai ayahanda, sungguhnya Rabbku sangat baik kepadaku. Jadi Ibrahim sudah janji untuk minta ampunan buat siapa? Ayahnya. Baik, apakah doanya minta ampun buat dia dikabulkan? Tidak dikabulkan. Allah berfirman dalam surat Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah melarang Nabi Muhammad SAW, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi SAW dan orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat, setelah jelas mereka adalah penghuni neraka jahanam. Ada yang mengatakan ayat ini turun kepada Nabi ketika Nabi mohon ampun buat pamannya Abu Talib. Kata Allah, dilarang. Tapi bukan yang bertanya, terus Ibrahim kenapa minta ampun buat bapaknya? Allah bantah. Allah katakan, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min." Tidaklah istighfarnya Ibrahim, mohon ampunan buat ayahnya, kecuali karena dia sudah terlanjur berjanji. Dia tadi kan sudah bilang, "Sa'astaghfiru laka rabbi," aku akan mohon ampunan buat engkau. Sudah terlanjur dia janji untuk mendoakan ayahnya, namun tetap tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim tahu bahwasanya ayahnya adalah musuh Allah, karena musuh Allah kenapa? Karena menyembah berhala. Tabarra'a min, maka Ibrahim berlepas diri daripada ayahnya. Maksud saya, ternyata Ibrahim berdoa tidak dikabulkan. Tidak semua doa dikabulkan. Sudah dua contoh. Baik, contoh lain, doa tidak dikabulkan. Sebenarnya doanya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh mendakwai anaknya dalam kisah yang menyedihkan, ya, Nabi Nuh sudah naik di kapal, anaknya kemudian sedang berusaha berenang menyelamatkan diri dari banjir yang besar. Nuh berkata, "Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, naiklah, jangan kau termasuk orang-orang kafir. Anaknya ngeyel. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Saya akan terus
berenang sampai saya tiba di puncak gunung yang menyelamatkan aku dari banjir ini. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat kecuali yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak sehingga akhirnya anaknya meninggal dunia, tewas dalam kondisi kafir. Ketika itu Nabi Nuh sayang sama anaknya, maka dia berdoa, ya Rabbi inna bani min ahli. Ya Rabbku, sungguhnya anakku dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dalam surat Hud. Sungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah zat yang paling maha bijak. Allah tegur. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Sungguhnya dia telah melakukan kekufuran. Fala tas'alni ma laysa laka bi ilm. Jangan kau minta kepada aku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati engkau agar kau tidak termasuk orang jahil. Akhirnya Nuh minta ampun kepada Allah. Inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari meminta yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Kalau kau tidak ampuni aku, kau tidak rahmati aku termasuk orang yang merugi. Tapi Nabi Nuh berdoa dikabulkan kan? Enggak. Karena dia minta sesuatu yang salah agar anaknya yang kafir diselamatkan, tidak bisa. Nabi Musa alaihissalam pernah minta untuk melihat Allah, tapi Allah tidak kabulkan karena tidak mampu. Ya, karena tidak mampu. Ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah, makanya disebut dengan kalimullah. Terjadi dialog antara Musa dengan Allah. Pertama kali ketemu Nabi Musa, Allah berbicara, Allah angkat dia menjadi seorang rasul. Terus Allah suruh Musa datang untuk pertemuan dalam miqatina, dalam perjanjian antara Musa dengan Allah. Allah suruh datang. Dan Musa datang cepat-cepat sehingga murid-muridnya menyusul belakangan. Allah bertanya, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang buat engkau terburu-buru wahai Musa? Kaummu belum datang, lagi bareng-bareng. Kenapa kau di luar? Ya. Kata Nabi Musa, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Aku bersegera menuju engkau ya Allah agar engkau ridho. Dia sudah rindu, ingin engkau ridho kepada. Intinya, ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, Nabi Musa alaihissalam merasakan kebahagiaan. Makanya disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW pertama dapat turun firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Setelah itu, wa fatara wahyu terputus. Nabi Muhammad sedih. Kenapa? Dia ingin mendengar lagi firman-firman Allah. Dia rindu untuk mendengar lagi firman Allah. Apalagi Nabi Musa itu pakai malaikat Jibril perantara. Ini apalagi Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Ketika dia rindu dengan pembicaraan Allah, dia merasa bahagia, dia ingin lihat. Maka dia mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, aku ingin lihat engkau. Lihatkanlah diriku. Allah berkata, "Lan tarani," kau tidak bisa lihat aku. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Tapi lihatlah kepada gunung, kalau dia masih kokoh di tempatnya, kau akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah mulai menampakkan dirinya pada gunung, gunung pun meledak. Musa pun pingsan, tidak mampu. Musa alaihissalam ingin lihat Allah. Dikabulkan atau tidak? Tidak. Karena tidak mampu. Makanya kalau kita terkadang minta sesuatu enggak dikasih karena enggak mampu, enggak kuat. Enggak gampang. Tidak semua nikmat bisa kita syukuri. Baik, ini contoh, maksudnya doa-doa para nabi ternyata bisa jadi tidak dikabulkan. Nabi Muhammad SAW juga tidak semuanya doanya dikabulkan. Nabi yang mungkin makhluk yang doanya paling dikabulkan Muhammad SAW. Tetapi tidak semua doa Nabi dikabulkan. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah SAW pernah dalam doa kunut dia berdoa. Kemudian dia menyebutkan, "Ya Allah, binasakanlah si fulan, Allahumma alaika bi Al-Harith bin Hisham, wa alaika bi Safwan bin Umayyah, wa Suhail bin Amr." Rasulullah sebut dalam kunut, doa kunut, "Ya Allah, hancurkanlah Harith bin Hisham," saudaranya Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Dia punya saudaranya Al-Harith bin Hisham. "Ya Allah, binasakanlah Safwan bin Umayyah." Siapa Safwan bin Umayyah? Penjahat besar. Yang bapaknya adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf siapa? Majikannya Bilal, yang menyiksa Bilal. Taruh Bilal dijemur di bawah terik matahari di tempat yang panas, taruh batu di atas dadanya, digeret oleh anak-anak sampai akhirnya Bilal membunuh bapaknya ketika setelah perang Badar. Akhirnya Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu ketika masih kafir, dia sangat jengkel kepada Nabi SAW. Dia ingin bunuh Nabi SAW berulang-ulang.
Maka Rasulullah mendoakan kabulkan supaya dia. Suhail bin Amr juga demikian. Ternyata Allah tidak kabulkan. Ternyata 3 orang ini masuk Islam. Jadi 3 orang ini masuk Islam. Tapi doa Nabi dikabulkan, tidak dikabulkan. Dalam kondisi yang lain Nabi berdoa dan banyak Nabi berdoa dikabulkan. Namun tidak semua doa Nabi SAW dikabulkan. Contoh lagi, ketika Nabi SAW dalam perang Uhud, Rasulullah SAW terluka. Syujjan Nabi SAW wa qusirat rubaiyatuhu. Rasulullah SAW terluka wajahnya ketika perang Uhud. Darah keluar. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha berusaha membersihkan, darah terus mengalir. Tidak bisa. Kasih air dan akhirnya harus dibakar dengan debu. Ada sesuatu yang dibakar semacam karpet dibakar, kemudian ditempelkan debunya baru berhenti. Sampai Rasulullah padahal waktu perang Uhud pakai mikfar. Mikfar itu helm terbuat dari besi. Ya. Kemudian ada halakat itu ring-ring supaya tetap bisa melihat di balik helm tersebut. Sampai dihantam Nabi sampai ring-ring tersebut masuk ke wajah. Itu masuk di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah dihantam juga di bagian pundaknya. Rasulullah SAW juga terjatuh di sebuah lubang yang dipasang oleh kaum musyrikin. Intinya Rasulullah SAW terluka secara fisik. Maka Rasulullah SAW berkata ketika itu, dan gigi beliau juga patah. Gigi beliau robaiyah. Robaiyah itu bahasa Indonesianya apa? Ini namanya gigi apa ini? Seri. Sampingnya? Hah? Gingsel. Satunya lagi? Taring ya. Ini gingsel, sebelah sini nggak gingsel loh. Gigi seri sebelahnya bukan taring sebelahnya lagi. Nah, antum nggak pernah kuliah kedokteran ya? Coba dokter gigi ya, ulang-ulang. Ini gigi seri, sebelahnya gigi apa? Apa bahasa Indonesianya? Gingsel ya? Gugus susu. Sebelahnya taring. Jadi gigi robaiyah itu antara seri dengan taring. Ada 4, 1, 2, 3, 4, makanya disebut dengan robaiyah. Disebut apa? 4. Nah, gigi Nabi patah itu robaiyah. Saking hantaman keras, patah. Berarti kan ininya terluka jelas. Karena berarti wajahnya terluka sampai patah giginya. Ketika itu Rasulullah SAW berkata, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-Islam." Nabi mengatakan, bagaimana ada suatu kaum yang mau selamat, beruntung, sementara mereka melukai Nabi mereka, padahal Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Nabi mengatakan susah. Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan teman-temannya yang gembong-gembong perang Uhud susah mendapatkan keberuntungan karena mereka telah melukai siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Bukan urusan wahai Muhammad. Apakah orang-orang tersebut akan Allah terima taubatnya kalau mereka bertaubat, ataukah Allah adab mereka karena mereka berbuat zalim? Dan ternyata banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pahlawan-pahlawan Islam. Di antaranya Khalid bin Walid, tadinya penjahat besar kemudian jadi pedang Allah. Abu Sufyan tadinya penjahat besar kemudian jadi pejuang mujahid fisabilillah. Dan demikian banyak para sahabat ketika itu akhirnya masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal kemudian jadi mujahid fisabilillah. Jadi doa Nabi tidak semuanya dikabulkan. Di antaranya Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, "Aku minta kepada Allah 3 perkara. Allah kabulkan 2, Allah tidak kabulkan 1." Nabi berkata, "Aku mohon kepada Allah, Allah yuhlika ummati bisana, agar Allah tidak membinasakan umatku dengan musim kemarau, kelaparan sehingga mereka mati semuanya. Fa'ataniha, maka Allah kabulkan doaku tersebut. Wa alla yuhlika ummati bil gharq, dan aku minta kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umatku dengan tenggelam seperti umat Nabi Nuh. Fa'ataniha, maka Allah pun mengabulkan permintaanku. Yang ketiga, aku berdoa alla yaj'ala ba'sakum bainahum. Aku mohon kepada Allah agar umatku tidak gontok-gontokan. Famana'aniha, Allah tidak kabulkan. Allah tidak kabulkan. Allah tidak kabulkan. Saya pernah ketemu dengan guru saya bilang, "Syekh, itu ada dai sana suka ribut sama kita, Syekh. Saya pikir sekali kita ngobrol baik-baikan, tapi kayaknya susah, Syekh." Kata saya, "Jangankan engkau, Nabi dulu berdoa agar tidak dikabulkan, apalagi kamu." Ya, makanya gitulah. Artinya tidak semua doa Nabi dikabulkan.